tadi juga menarik kan, sempat ada membawa NM, nama NM. Berarti memang awal mulanya Ya kan awalnya si NM sama si Yoke, si Nikita Mirzani sama si Yoke yang bertarung kan. Pada saat itu kan posisi saya sedang membela si Niki ini, karena waktu itu saya mengajari dia bikin bisnis. Saya ajarin dia punya reseller, bikin grup reseller di WhatsApp-nya itu. Nah, namanya Yoke ini menghasut di WA itu. Lalu saya lagi makan, saya inget banget di Bandung tuh, di The Kios kalau nggak salah, saya lagi makan, si Niki baca nih, Kak ada ini owner. Lalu kakak ngomong sama dia gitu, saya lagi makan, kameranya diarahin ke saya. Nah, saya memang ngomong, Yoke kamu jangan bikin keonaran, nanti bubar lah, pokoknya masalah lah, nanti kamu bawa masalah ke dalam grup itu kan kasihan. Niki kan baru mulai membuat bisnis kan saat itu, nanti pun kalau kamu melanggar hukum di Indonesia karena ada perbuatan hasut, tidak menyenangkan dan lain-lain, nanti kamu dilaporin gitu loh. Toh kan yang kamu tuh harus tahu, karena yang mendaftar jadi reseller itu kan adiknya. Saya bilang, kasihan adik kamu nanti kalau ada apa-apa, kan harusnya diterima kasih dong sama saya, bukan membuli saya selama 5 tahun gitu loh. Saya ingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di WhatsApp itu. Itu awal berinteraksi dengan Yoke itu saat itu. Itu dah sampai hari ini, sampai dia ditangkap. ada penyesalan Kak? Siapa yang penyesalan? Artinya ya sempat ditunjukin ke Niki, artinya kakak juga bikin video itu dari awal itu kan, akhirnya Yoke. Saya tidak pernah menyesal berbuat baik terhadap si Nikita Mirzani ini. Saya menemani dia di ruangan operasi melahirkan pun, yang saya juga takut melihat darah, udah saya lakukan. Saya nggak pernah menyesali itu, sekalipun dia sekarang ke diri saya seperti itu, ya biar Allah yang balas lah. Saya tidak pernah menyesali perbuatan baik saya terhadap siapapun gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti itu, yang akhirnya menusuk saya dari belakang, ya Allah aja lah yang. Tapi ini bagus ya buat teman-teman semua, ini terjadi di diri saya. Kalau kita selalu melakukan kebaikan kepada orang lain, itu menjadikan orang itu merasa wajib aja. Kalau kita dimintain tolong, kalau kita disuruh-suruh, kalau kita diandalkan gitu, sekali kita tidak melakukan apa yang mereka mau, itu menjadikan apa? Seperti segini yang saya alami. Ya jahat aja saya gitu loh, tapi tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan di hidup mereka. Sekali saya tidak mau, ya udah jahat aja saya gitu. Saya jadi trauma ngelihat orang yang deket-deket terus cerita kisah sedih. Akhirnya kan saya orangnya terharuan ya, akhirnya nanti minta tolong, akhirnya saya kasihannya saya tolongin gitu. Ternyata menjadi kebiasaan menolong orang yang gak tahu diri, seolah-olah menjadi kewajiban aja saya menolong mereka, itu bahaya. Artinya lebih hati-hati sekarang untuk Lebih picky nyari circle Kak? Kurang lebih ya, tapi saya bukan trauma melakukan kebaikan ya, tapi saya lihat-lihat dulu nih kira-kira orangnya gimana nih ke depannya gitu. Pelajaran ya. Jadi pelajaran, sangat jadi pelajaran buat saya. agenda selanjutnya kapan Kak? Saya udah gak datang lagi. Udah nggak datang. Pak, nanti saksi dari anak sendiri akan dihadirkan juga? Enggak. Dan ini masalahnya selik kan, yang beredar kan bukan pencemaran nama baik, cuman kan tadi si Yoke yang membawa-bawa ke masalah pencemaran. Jadi bagus juga sih pertanyaan lawyer-lawyer. Kalian dengar kan tadi? Coba bagus juga masalah-masalah yang harus saya klarifikasi. Akhirnya saya mungkin ini takdir ya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana saya itu harus membersihkan, meluruskan berita yang selama ini beredar di depan majelis hakim yang mulia. Tapi agenda sidang selanjutnya ada kan di minggu depan, walaupun dari pihak ada. Si Yoke-nya belum diperiksa sebagai saksi terdakwa ya. Berarti masih tapi saksi. mudah-mudahan nanti saya juga mau dengar dia bersaksi apa. Kalau saya kuat ya lihat muka si Yoke lagi, ini saya datang. Tanggal berapa Kak? Berarti ini masih pemeriksaan terdakwa. Iya, nanti pemeriksaan terdakwa. Berarti ini masih ngabisin saksi dari pihak Kak Fitri ya, kan ada Ya, kayak ada Yani sama Sahrul, ada suami saya, sudah mungkin lanjut ke pemeriksaan si Yoke. Siapa? Ada pesan Kak Buat siapa? buat siapa? Buat Yoke, ya jalanilah, inilah buah dari perbuatan kamu selama 5 tahun ini. Mudah-mudahan ini didengar juga sama ibunya Yoke ya. Sebagai ibu tentu saya juga mengerti apa yang ibunya Yoke rasakan, dan sebagai seorang ibu, sebagai pribadi
saya sudah memaafkan, tetapi biarkan ini menjadi proses hukum yang fair buat saya. Saya minta apa yang saya perjuangkan ini, keadilan, agar menjadi adil buat saya, seadil-adilnya. Terima kasih.